Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembahasan. Yang akan kita bahas kali ini adalah tentang eloquent relationship. Sebelumnya kita sudah belajar bagaimana melakukan proses CRUD dengan menggunakan eloquent. Semuanya dilakukan melalui model. Selanjutnya yang sekarang itu adalah relationship. Nah, relationship ini sebetulnya kalau sebelumnya di query biasa ya, kita memanggil data yang ada di relasi itu dengan menggunakan join seperti itu. Cuma kalau untuk di eloquent ini sebetulnya kita tidak menggunakan join lagi, tapi kita hanya memanggil berdasarkan kardinalitas yang relasi antar tabelnya itu seperti apa ya. Jadi kita akan menggunakannya entah itu one to many, many to many, ataupun has one true ataupun has many true. Kalau untuk yang has one true sama has many true ini terhubung ke 3 tabel. Cuma kalau untuk yang 2 tabel ini kita bisa gunakan one to one ataupun one to many ya. Kita akan coba untuk yang menggunakan ini ya. Kita akan coba sampel untuk yang tabel ini. Sebelumnya kita sudah ada tabelnya. Yang pertama itu adalah lecturer dan student ya. Kalau dari lecturer ke student itu artinya kardinalitasnya itu adalah one to many. Kenapa? Karena satu dosen memiliki banyak mahasiswa ya. Nah, sedangkan kalau kita balik hubungannya dari student ke lecturer, itu hubungannya adalah one to one ya. Karena satu student hanya boleh memiliki satu lecturer. Nah, seperti itu. Jadi skemanya mungkin harus di perancangan di awal itu harus kuat dulu. Skemanya seperti apa, relasinya seperti apa. Baru di sini kita bisa menggambarkan relasi dengan menggunakan eloquent tadi ya. Nah, yang akan kita lakukan sekarang itu adalah di sini gimana? Nah, di sini kan udah ada data dosen yang kemarin kita sudah buat. Cuma yang akan kita lakukan itu adalah kita pengen tahu sebetulnya dari setiap data dosen ini tuh mahasiswanya siapa ya. Karena tadi kan relasinya dari lecturer ke student itu one to many ya. Pasti satu lecturer pasti memiliki lebih dari satu studentnya ya. Nah, tahapan yang akan kita lakukan sekarang itu adalah kita akan menambahkan satu tombol baru di sini, yaitu adalah student. Nanti ketika kita klik student ini, dia akan mengarahkan ke halaman lain yang isinya itu adalah menampilkan nama mahasiswa dari dosen tersebut ya. Nah, langkah yang harus kita lakukan yang pertama itu adalah karena relasi ini adalah melalui model, jadi kita harus aksesnya melalui model. Karena kita tadi itu dari lecturer, maka kita buka yang dari lecturer. Nah, untuk membuat sebuah relasi, ini package-nya itu harus dipanggil ya. Jadi setiap kardinalitasnya, tipe relasinya itu harus dipanggil satu persatu ya. Jadi misalkan tadi kita akan bikin yang has many, berarti kita panggil use illuminate. Kita pakai yang ini aja ya, illuminate. Nah, modelnya kita ganti jadi relation, ganti dengan has many. Artinya kita akan gunakan hubungannya adalah one to many kalau has many. Kalau one to one kita tinggal gunakan di sininya adalah has one ya. Nah, lalu tadi misalkan yang one to one ya. Nah, ini anggap saja di sini adalah lecturer sama student itu adalah one to one. Nah, kalau kita balik AnyDate ini itu adalah foreign key-nya ya. Kita pengen tahu sebetulnya AnyDate ini itu milik siapa ya. Nah, kita bisa panggil dengan metode yang namanya belongs to. Artinya ini sebenarnya AnyDate itu milik siapa, atau kebalikan. Biasa disebut dengan inverse one to one ya. Makanya kalau untuk yang belong to kita bisa tambahkan di sini untuk yang belongs to seperti ini ya. Jadi kita ini has one to many, one to one ini adalah inverse dari yang one to one-nya. Nah, karena kita akan membuat relasi ke student, kita buat di sini public function students. Karena ini ya lebih dari satu, kita buat jamak saja di sini. Lalu outputnya itu harus has many. Nah, untuk has many kita tinggal hanya returnkan saja ya. Untuk setiap relasi tinggal kita returnkan aja melalui this
lalu metodenya has many, sini seperti ini ya. Nah, yang kita panggil sebetulnya hanya kelas dari modelnya saja yang kita hubungkan ya. Dari lecturer ini tadi kan dengan student, maka kita panggil kelas student kelasnya di sini seperti ini. Ya, sebetulnya ini sudah cukup, tapi hanya berlaku untuk kalau membuat relasi antar setiap tabelnya itu sesuai dengan aturan dari Laravel. Sederhananya gini, primary key-nya itu adalah ID, tapi yang direlasikannya itu adalah dengan menggunakan format nama model underscore ID-nya. Itu kan sesuai dengan aturan dari Laravel. Nah, itu tidak perlu kita definisikan, kecuali kalau misalkan relasi yang dibangun antar tabel tadi itu adalah berbeda dari standarnya. Nah, kebetulan yang lecturer ini terhubung dari NIDN, bukan ID ya. Kalau di sini ID, nah ini bisa. Cuma di sini adalah bukan ID, jadinya kita harus definisikan sendiri ya. Nah, di sini kita harus definisikan dua parameter lagi. Yang pertama itu adalah foreign key-nya ya. Foreign key-nya itu adalah di sini kita lakukan foreign key dari student ya. Foreign key-nya itu adalah NIDN. Artinya yang ini. Mana sebentar. Nah, yang ini NIDN dari studentnya. Nah, yang parameter selanjutnya yang ketiga itu adalah key reference-nya ya, atau key yang ada di biasanya disebut dengan local key-nya. Local key berarti di sini lecturer, berarti ya key yang terhubung ke student ini kita menggunakan atribut apa. Berarti di sini kita gunakan NIDN. Karena kebetulan di sini sama dua-duanya, jadi kita menggunakan NIDN ya. Nah, di sini sudah cukup sebetulnya. Yang kita harus lakukan lagi itu adalah karena kita akan membuat sebuah menu di sini ya. Kita akan buatkan sebuah tombol. Saya akan tambahkan tombol baru di research view, lalu di indeksnya ya. Saya tinggal kopikan saja yang ini. Di sini saya ganti jadi MHS untuk mahasiswa. Tetap kita akan gunakan lecturer ID karena nanti berdasarkan ID saja dulu ya. Sebenarnya NIDN pun nggak jadi masalah, tapi kita panggil user lecturer-nya itu berdasarkan ID ya, tapi tetap yang dihubungkannya itu melalui NIDN. Nah, di sini saya buat students ya, pakai S ya. Students ini harusnya error, lecturer not defined, berarti di root-nya kita tambahkan untuk yang student ya, ID saya pakai S ya, students. Di dalam controller kita tambahkan, nanti kita akan buat students juga, begitupun sama di sini name-nya adalah student ya, pakai S. Oke. Kalau kita refresh ini sudah ada, tapi kalau kita klik tidak ada ya. Oke. Sekarang kita akan buat dari controllernya. Lecturer controller saya buat di paling bawah. Saya buat di sini relationship. Berarti public function students ya. Yang akan kita kirimkan itu adalah ID, string ID seperti ini. Nanti kita akan returnkan datanya, kita tampilkan ke lecturer.students ya. Nanti kita kirimkan datanya seperti ini. Nah, tinggal kita buat undefined variable data. Oke, nggak apa-apa karena memang belum ada data yang dikirimkan. Kita akan buat dulu untuk yang studentnya ya. Saya kan masih pakai yang indeks saja. Kita copy dulu, lalu dari lecturer ini kita buat file baru namanya students.blade.php. Kita copy saja. Untuk modal kita akan coba hapus, kita tidak menggunakan modal. Untuk sementara pagination saya matikan dulu, nanti tetap kita akan gunakan pagination, cuma untuk saat ini saya hapus saja dulu. Oke, kita akan coba kondisikan dulu ya. Oke, kita lihat untuk yang tabel ini ya,
student ya, npm full name year entry ini. Berarti di sini npm nama lengkap lah saya buatnya. Nama lengkap, tahun masuk, ada grup ya. Oke, grup, kelas, sama prodi ya. Nanti kita akan kirimkan ini dalam sebuah variabel data, namanya itu adalah students, yang dipanggil itu adalah lecturer. Nanti find-nya berdasarkan ID, lalu tambahkan relasi yang sudah kita buat tadi ya. Jadi berdasarkan kita mencari dari lecturer dulu, lalu panggil relasinya. Nanti sebetulnya yang ditampilkan itu adalah hasil dari relasi ini ya, berdasarkan dari lecturer find ID ini ya. Ini oke, student. Berarti di sini bukan lecturer ya. Students, ini saya buat student. Nanti kita ubah dulu yang ini. Untuk sementara saya ubah dulu yang ya. Pesan tadi udah di copy ya. Student untuk yang npm saya buat saja, hapus dulu ya. Student untuk full name, student untuk year entry, student untuk group ya. Prodinya berarti di sini student ya. Yang ini kita akan simpan dulu. Yang dipakai hanya loop iterationnya saja. Nah, seperti ini. Oke, kita lihat di sini. Oke, berarti untuk yang student saya buat set untuk kembali rootnya ke index. Untuk name ya, ini adalah student saja ya. Konstanta, oh iya ya, student seperti ini aja. Nah, kita lihat yang sudah ada ya. Kok belum pada ada ya? Student lecturer find students. Oke, kita lihat datanya. Ini sudah ada belum ya? Untuk yang PWLD kita lihat. Terus ini harus sudah ada ya. Oke, ini sudah ada. Berarti di sini ada kesalahan dalam pemanggilan datanya ya. Atau saya coba, oh kayaknya ini terlalu banyak. Ya ini pasti ini terlalu banyak nih, jadi datanya tidak kelihatan. Oke, saya akan reset dulu untuk datanya ya, sebentar. Untuk yang student dulu saya hapus dulu, saya empty kan. Begitupun untuk yang lecturer ya. Oke, saya seeder dulu ya. Oke, dengan kita seeder yang studentnya, kita buat studentnya agak banyak ya. Duplikat entry kayak nggak apa-apa, duplikat entry juga, oke nggak apa-apa. Oke, kita lihat studentnya kita dapat berapa, 105, nggak apa-apa. Artinya kalau 105 kemungkinan besar untuk namanya ya. Oke, oke. Nah ini masih ada kesalahan. Ini saya coba matikan aja dulu get labelnya. Harusnya, nah ini sudah ada ya, sudah tampil.
Ini adalah nama mahasiswanya ya, nama mahasiswa dari dosen siapa lah, misalnya Eduardo Rivero. Nah di sini seperti ini ya, datanya sudah kelihatan. Saya akan tambahkan sedikit untuk mengirimkan data ininya ya, data dosennya. Berarti di sini lecturer, udah seperti ini aja. Jadi kita kirimkan nama dosennya. Saya akan tampilkan di sini ya, di yang atas ini, lecturer NIDN, lalu lecturer full name ya. Kita akan tampilkan full name-nya. Nah ini misalkan Niara. Nah ini ada Nayara Kervantes, ini adalah dosennya ya. Ini pun sama, tuh ini ada mahasiswanya. Nah cuma di sini ini ada mengganjal ya sebetulnya ya. Prodinya masih 3, karena sebetulnya kemarin walaupun di sini ada lecturernya kita sudah tambahkan di sini, udah menggunakan enum, tapi ini tetap tidak berjalan. Kenapa? Karena enum ini hanya berlaku untuk di kelas lecturer saja. Sedangkan sebetulnya saat kita sudah mengakses relasinya dengan menggunakan student ini ya, student class, maka sebetulnya ketika kita mengakses datanya, yang berlaku itu adalah yang dipanggil bukan lagi yang lecturernya, tapi studentnya. Karena di sini student itu belum ada. Ya. Sorry. Nah, di sini tuh belum ada si case-nya ya. Atau si apa ini namanya? Si enumnya ya. Jadinya tidak kepanggil. Kita akan coba masukkan aja di sini ya. Kita coba buktikan. Lalu kita panggil enumnya. Lalu kita panggilkan lagi di sini untuk yang departemen ID dan get label ya. Nah ini sudah muncul ya. Jadinya karena tadi sebetulnya kenapa error, karena sebetulnya di student belum ada. Karena sebetulnya pas di sini sebetulnya yang diakses itu adalah bukan lagi yang lecturer, walaupun melalui lecturer ya, tapi ada yang diakses adalah yang student modelnya. Makanya tadi error ya. Oke, ini salah satu cara untuk menggunakan dengan menggunakan enum ya. Tapi bagaimana kalau misalnya kita pengen menggunakan relasi ya? Karena tadi di sini kan prodinya itu adalah departemen ID ya. Departemen ID artinya ID-nya itu sebenarnya milik siapa? Kita bisa gunakan yang namanya metode untuk yang belongs ya. Kita bisa gunakan belongs to. Nah, kita buat di sini, saya buat public function department, yang kita panggil itu adalah nanti return-nya harus belongs to. Jadi di sini return this belongs to. Nah, karena aturan antara student sama departemen relasinya sudah sesuai ya. Jadi departemen itu primary-nya ID, sedangkan student itu foreign key-nya itu adalah department underscore ID. Departemen itu adalah nama modelnya, underscore ID mengacu kepada primary key-nya. Artinya sudah sesuai. Artinya untuk parameter foreign key beserta local key-nya tidak perlu kita definisikan. Hanya tinggal kita panggil departemen kelas seperti ini. Ini sudah cukup. Nah, di sini ya, berarti kita panggilnya tidak menggunakan melalui departemen ID, tapi student, nama relasinya, departemen, lalu name-nya untuk namanya. Oke, departemen tidak ada berarti di sini ya. Kita belum tambahkan sorry. Belongs to, oh iya. Kelebihan S. Oke, nah ini sudah. Jadi kalau misalkan prodinya mau ditambahkan dengan
kode, menampilkan kodenya bisa, tinggal panggil kodenya, nanti sudah kode. Mau alias, ini sudah jadi alias juga ya. Jadi kita balikin aja ke name ya. Jadi ketika kita sudah mengakses relasinya yang dari sini ya, kita mengakses relasi ke student, nanti dia mengakses ke model kelasnya. Nah setelah datanya yang dipanggil sebetulnya bukan lagi ke yang lecturer tapi ke yang student datanya ya. Makanya tadi di student itu belum ada enum ataupun relasi, makanya tadi untuk yang departemen tidak muncul ya. Nah satu hal lagi, kita harusnya bisa tahu ya, sebetulnya setiap dosen ini dia memiliki berapa mahasiswa sih tanpa harus kita ngelihat langsung ngeklik di sini ya. Nah di sini ada fitur di dari ini ya, dari sebuah relasi kita bisa gunakan yang namanya with count, lalu tambahkan nama relasinya, itu adalah student relasinya ya. Nah di tampilannya, di indeksnya, berarti saya akan tambahkan di sini jumlah MHS, saya tambahkan TD, berarti kita panggil lecturer, lalu nama relasinya, lalu agregasi ya kalau nggak salah, nanti mau diapakan ya, dijumlahkan, berarti kita tambahkan count seperti ini ya. Kalau kita lihat di sini, nah ini sudah ada, jadi jumlah mahasiswanya 3, 2, jadi kita sudah tahu misalkan yang ini 4, kalau kita klik ini 4 ya, jadi tanpa perlu kita harus cek ya ini mahasiswanya ada berapa ya, dan kita ternyata 1, jadi kita tidak perlu seperti itu, tinggal dicek aja di sini, kita ini sudah otomatis menghitung jumlah relasi yang terhubung dengan dosen ini ya. Ini akan sangat memudahkan sebetulnya, ini kosong ya, nah ini memang tidak ada ya. Jadi itu adalah salah satu relasi untuk menghitung relasi ya, menghitung jumlah relasinya. Tadi kita sudah bahas mengenai has many, yang ini untuk yang belongs to. Kalau yang has one sebetulnya tinggal bedanya outputnya ya. Outputnya kalau has many banyak, kalau has one ya sudah pasti jadi 1. Nah kalau kita panggil student saja ya artinya nanti yang dikeluarkan hanya 1 row saja ya. Oke, lalu gini ceritanya. Di sini kita anggap ada satu kasus ya. Nah seperti ini. Anggap saja di student itu tidak ada departemen ID. Kita anggap dihilangkan aja ya misalkan ya. Nah ini adalah relasinya seperti ini. Saya pengen tahu dari relasi departemen ini, bagaimana saya pengen menampilkan keseluruhan mahasiswa dari misalkan dari teknik informatika ya. Nah bagaimana caranya? Karena di sini departemen langsung ke student, tapi di sini tidak ada relasi langsung ya. Relasinya departemen ini harus mengakses dulu ke lecturer, dan dari lecturer ini kan sudah pasti nanti ada studentnya. Sederhananya aturannya gini, setiap dosen dari informatika hanya akan membimbing atau menjadi dosen wali untuk mahasiswa dari informatika saja ya. Jadi dari departemen melalui lecturer dan mengambil data yang student. Nah itu disebut dengan has atau one ataupun many true ya. Has true-nya, Laravel true-nya itu dia melalui lecturer, makanya lecturer ini disebut dengan true ya. Nah kita bisa akses melalui departemen ya. Oke, kita akan buat di sini has many true ya, di sini has many true. Nanti kita buat public function, saya buat di sini students ya, has many true. Nah seperti ini, nanti kita returnkan this has many true seperti ini. Nah kalau misalkan dengan aturannya itu adalah antar relasinya itu dengan menggunakan standar dari Laravel ya, ID dan model ID dan sebagainya, ini tidak, karena yang tidak, kalau departemen ke lecturer ini sama ya, aturannya sama sesuai dengan Laravel ID, departemen ID. Nah kalau lecturer ke student
ini melalui NIDN. Jadi tidak bisa menggunakan cara yang sederhana. Sebetulnya cara sederhana tinggal seperti ini. Parameter pertama itu adalah panggil kelas yang akan kita tuju. Yang kita tuju itu adalah yang student melalui kelas yang mana? Melalui kelas lecturer. Nah, ini adalah cara sederhana sebetulnya, ya. Kalau aturannya sesuai, ya. Nah, kalau tidak sesuai berarti tinggal tambahkan di sini. Yang pertama itu adalah yang harus kita tambahkan adalah foreign key dari student, ya. Sebentar. Foreign key dari student itu adalah NIDN atau lecturer, ya. Oh ya, dari lecturer dulu. Departemen ID, lalu foreign key dari student itu adalah NIDN. Nah, selanjutnya mengacu ke foreign key dari primary, ya. Primary key dari apa namanya ini tuh, kalau salah ID, sorry, primary key dari lecturer, lalu primary key dari ininya, ya. Nah, ini kita set dulu FK dari table lecturer, ya. Lalu NIDN itu adalah FK dari table students. Lalu ini harusnya itu adalah primary key, ya. Primary key dari table departments, sedangkan ini adalah, nah, NIDN itu sebetulnya bukan primary key, ya, tapi sebenarnya kita anggap sebagai constraint dari table lecturers, ya. Karena ini yang menghubungkan ke foreign key yang ini, ya. Kita sudah buat untuk yang many true-nya. Kita akan coba di sini saja. Untuk yang ini, ya, kita tidak akan tampilkan di sini. Kita akan coba tampilkan saja di student sama dengan department, lalu find, misalkan untuk yang informatika itu adalah ID-nya adalah 3, lalu panggil relasinya adalah student. Kita akan coba detikkan saja, ya. Kita tidak akan tampilkan semua student. Nah, berarti di sini kita departemen sudah ada. Oke, seperti ini. Kita coba lihat, kita refresh model student. Oke, berarti di departemen student, ya. Must be type of, ini kurang relasi, ya, relation. Nah, seperti ini. Kita refresh. Nah, ini ya, untuk informatika ternyata ada 39 mahasiswa, ya. 39. Kita coba untuk yang industri, kita coba ganti dengan 2. Kita refresh. Di sini ada 39 juga, ya. Kita cek prodinya. Chandra, departemen ID-nya 2 nih. Oh iya, ini sama, ya, 2. Kita cek juga di sini 2 dan 2, ya. Kalau untuk sipil kita lihat, kita ganti jadi 1, kita refresh. Nah, ini 25, ya. Jadi ini sudah sesuai. Jadi kita coba nampilkan seluruh mahasiswa dari teknik industri, sipil ataupun dari informatika. Ya, itu adalah salah satu contoh untuk dalam penggunaan has many true. Kalau misalkan has one true, ya berarti tinggal gunakan one dan dia hanya akan menampilkan satu saja datanya, ya. Baik, mungkin cukup sekian untuk relasinya. Jadi kita sudah belajar mengenai one to many, inverse menggunakan belongs to, dan has many true, ya. Mungkin cukup yang bisa saya jelaskan mengenai relasi. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.